Di seusia ini, kapan kita fokus ngeberesin hati? Ibu punya rumah mewah, punya istana megah. 40 tahun itu rumah mewah, istana megah ditinggalin. Kayak apa jadinya? Begitu kita sadar, kita punya rumah mewah, kita baru sadar. Capek nggak bersihinnya? Nah, cara ngebersihin hati yang lama ditinggalkan, tidak ada cara kecuali ngaji. Nggak bisa ibu ngeberesin sendirian. Yang bisa ngeberesin hati kita adalah ilmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan ya Bu, ya, indaka ainani tajriyani. Pada akhirnya nanti ada dua mata air yang selalu mengalir di sisi kanan dan kiri kita, orang-orang yang berilmu. Amin ya Rabbal alamin. Bisa Pak Ustaz? Atas izin Allah pasti bisa. Gak ada yang gak bisa. Berikutnya Bu, ya, yahsya qalbukal hukama wal ilma zahira batin wal batin. Ya. Jadi kalau kita ngulik ya Bu ya, kata-kata yang agak sedikit kita dalemin polanya, ada yang namanya ilmu hissi. Ini saya tulis di sini. Ini kata-kata yaksya ya. Saya tulis ya. Itu ya Bu ya. Ini kalau ini sudah jadi orangnya, ini baru masuk. Bu, silakan Ibu ya. Pertama, album. Ini materi yang dulu Bapak ya. Saya ulang aja Bu ya. Buat ingat. Kita tahunya hat. Awas ya Bu. Nanti kita ini ada kalbun. Bapak ya Bu ya, belakangnya. Bapak-bapak nih ada kalbun. Sekarang saya tanya sama Ibu. Selama ini kita menyebut hati gak jelas kan? Kolbun itu hati, kalbun itu anjing, kolbun itu menyimpang. Kita kan suka nyerang orang kan? Betul kan? Kita suka nyerang orang gak? Halo, Ibu suka nyerang gak? Oh, enggak, bohong. Beneran gak nyerang? Nyerang gak? Jujur. Kita suka ngelawan orang gak? Suka ngeledekin orang gak? Kalau anjing kan suka ngejirin-jirin, suka mendorong. Enggak, ini saya bukan ngatain. Emang tuh ini kan hati kita tuh ini maksudnya kan yang kita mainin selama ini. Yang ini pelin-pelan, pelintat, pelintur. Kalau buntu artinya pelintat. Kalau kenceng sama ngaji, males ya. Salah nggak bosan? Gak ada yang salah. Gak ada yang. Karena gak kenal. Kita mau kenal Allah, kata Allah gak bisa. Kamu kenal aku. Oh, kamu sama diri kamu gak kenal. Oke? Pelan-pelan itu ya. Pelan-pelan. Ini semua Ibu harus kenal. Karena Ibu nanti mau kemarin itu. Ini nih
yang namanya isi halus banget. Saking halusnya dia, saking halusnya, itu pasti bapak pasti kebingungan. Orang yang isinya sudah mulai aktif, ibu mulai peka loh. Orang datang ke kita nggak kenal, nggak tahu siapa dia, tinggal di mana, ketemu sama kita nggak nyaman sama dia. Kalau sama yang kenal mah biasa, ya ada ya. Kalau sama yang kenal biasa, emang kita udah tahu siapa itu, dia Ustaz, dia udah kenal, masalah. Ini ada orang yang kita nggak kenal, namanya nggak kenal, tinggal di mana, orang di mana, tiba-tiba deket sama kita nggak nyaman sama dia. Pernah nggak betul? Itu namanya fisik. Orang yang sudah melatih ininya, orang yang sudah melatih isinya, baru dibuka sama Allah. Yang pertama Allah buka bernama Fuadun. Ini kulit bu, kulit. Ini bu, perhatinya, bapak langsung kenapa Pak ya? Karena posisinya ke sana jadi ibu dulu yang saya panggil. Karena bini saya gitu Pak. Ini kulit bu. Ibu marah, ibu ngomel, ibu kecil, ibu kesel, ibu sebel, ibu senang. Ada dapat duit senang, nggak dapat duit. Ulang. Dapat duit senang, nggak dapat duit. Brutal. Ya, yang senang, yang nggak senang, yang enak, yang nggak enak, semua di sini. Ini masih wilayah luar kulit namanya. Sekarang kita mau masuk ke lapisan hati. Kita beberapa. Jadi ya, kalau ini sudah mulai terasa, rasa namanya. Ibu lewat tempat gelap, tiba-tiba merinding nggak ini? Tuh. Karena nggak ngerti kan? Karena nggak ngerti. Ketemu orang, kok tiba-tiba nggak nyaman, begitu kan? Nah, orang yang sudah mulai melatih fisiknya, dia sudah mulai dikawal hatinya oleh dia nggak benci orang, dia bukan nggak suka sama orang, dia sudah diomelin sama si hisinya ini. Yang repot ini, yang nggak disukain lakinya, nah dulu. Oke ya bu, namanya fuad. Orang kalau fuadnya sudah mulai kupas, saya kasih tahu sama ini. Orang yang fuadnya sudah mulai kekupas, mendengar nama Muhammad Rasulullah Sallallahu, dia pasti nangis. Ini fuadnya udah mulai kesentuh. Baru mendengar nama Rasulullah, dia sudah nangis. Kalau saya bu, nangisnya, lu gak punya duit. Itu bukan fuad namanya. Kita rata-rata nangisnya kalau lagi apa? Hah? Nah, salah nggak boleh? Enggak, itu namanya kul. Orang mendengar nama Rasulullah, dia sudah langsung bergetar. Itu sudah nyala tuh. Fuadnya udah mulai dikeletek, sudah dikelet sama Allah. Ingat ya bu, orang yang sudah mulai dibuka fuadnya satu, siap nggak? Saya kasih tahu. Kamu didatangi musuh kalau tenis kan? Jadi jangan kita nggak nerima kalau Allah kasih orang memfitnah kita, orang menghina kita, orang merendahkan kita. Alhamdulillah, berarti sudah mulai dikelet itu kulit si fuadnya. Kenapa orang dihina nggak kuat dia nangis? Itu yang nangis si fuad. Anak lontar mana? Fuad bin Abi Thalib.
Jadi Bu ya, mohon maaf saya Bapak juga, kalau sesuatu yang datang kepada kita yang tidak menyenangkan, yang tidak menyenangkan, ini semua rata-rata kejadiannya yang membuat hati kita nangis adalah pasangan kita sendiri. Betul nggak? Semua termasuk saya. Tapi kalau saya nggak, Umi yang suka nangis. Iya. Orang disenggol-senggol jaket saya, kayak kurikulum itu. Jadi Bu, ini materinya berat Bu, saya ajak bercanda. Ya. Orang yang sudah mulai ini dari Fuad, kita akan naik ke 5 lapis lagi Pak. Kita punya hati 7 lapis ya. Ya, kita punya hati 7. Ya, kita sudah di Fuad atau belum? Kita masih mutak-mutik kulit, halbun, ghalbun, termasuk saya. Dirangsang oleh ilmu. Fuad tidak mau dirangsang oleh yang lain. Fuad itu dirangsang oleh ilmu. Fuad itu akan terkelupas kulit-kulitnya dengan amal. Ilmu yang merangsang si Fuad, perhatikan Bu kalimat saya. Ilmu yang merangsang Fuad, ya Bu, dirangsang dulu. Dirangsang dulu Bang Lala. Setelah dirangsang aktif nggak? Aktif. Ya, setelah aktif dia mencari sesuatu nggak? Nah, begitu dia mencari sesuatu, rangsangan itu datang, bentuk sesuatu itu yang membuat ibu sakit hati. Jadi kudu terima kasih kalau ada orang yang menyakitin kita, itu Allah yang beri. Berarti Fuad kita mau dikelek. Jangan klarifikasi. Emangnya artis sewa pengacara itu mencemarkan nama baik saya. Saya punya duit baik Bapak. Ya ya. Jadi mulai sekarang apapun yang datang dari luar, semua adalah reaksi dari Allah. Caranya gimana Pak Ustaz? Pertama, tidak ada seorang bayi yang bisa melakukan apa-apa di tangan bidannya. Perhatikan kalimat ini. Tidak ada seorang bayi yang bisa melakukan apa-apa di tangan bidannya. Apa yang bisa dilakukan bayi? Diam. Jahat gak bidannya? Saya nyebutnya bidan. Karena tidak semua ibu bisa mandi bayi seperti Ibu Sista. Ya, dia orang bisa mandi bayi Bu. Ya. Canda Bu, jadi mulai sekarang, yuk sama-sama kita sadari. Kalimat saya diulang ya Bu ya. Yuk sama-sama kita sadari, apapun takdir yang datang kepada kita, tidak ada yang bernama takdir buruk, tidak ada. Jadi semua takdir dari bangun tidur sampai tidur lagi, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi minggu demi minggu, itu namanya takdir. Dia adalah sahabat terbaik kita. Dia yang akan menuntun kita. Kalau kita punya syarat 3. 1, terima. 2, ridho. Yang ketiga, nikmati. Ingat Bu, terima, ridho, nikmati. Tere, daun payah pahit gak? Daun payah pahit gak? Doyan ada? Ada masuk Pak. Ingat ya Bu, yang pahit-pahit semua pasti jadi obat. Tapi yang manis-manis, ingat, semua akan ujungnya akan datang penyakit. Hati-hati. Jangan terlalu bangga dengan hidup manis. Jangan terlalu bangga dengan hidup. Ingat, yang manis-manis itu mengandung penyakit. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya nih Bu, nada saya tinggi, saya lagi sakit jadinya biar cepat-cepat sembuh Bang Lala sini. Jadi kembali ke ayat Yahsya, dia yang bernama hati, isi
Hisi itu perbuatan di hati. Hisi itu kalau sudah masuk ke dalam orangnya. Yahsya itu kata kerjanya. Pekerja, apa pekerjaannya? Yang pertama, orang yang hisinya sudah aktif, dia punya rasa takut yang tinggi sama Allah. Orang yang punya rasa takut yang tinggi kepada Allah, cirinya mendengar nama Allah, mendengar nama Muhammad, dia bersedih hatinya. Ya, di Quran ada tuh surat apa? Al-Anfal. Hafal nggak ayatnya? Ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat, tuh kalimatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat hum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Udah lama nggak lagi takbir ya tadi. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Ciri orang-orang yang beriman yang hisinya sudah aktif, idza dzukira, apabila dia mendengar disebut nama Allah, disebut nama kekasihnya, apa? Wajilat, hisinya goyang, bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, lalu datang orang kepadanya. Tuh, perhatikan kalimatnya. Datang orang kepadanya dalam bentuk nasihat. Apapun yang ada di sekitar kita, Bu, ingat ya, semua yang ada di sekitar kita, apapun dia, mau manusia, mau bukan, itu bentuknya adalah wajiban. Apa? Nasihat. Orang melihat kejadian-kejadian yang dilihat itu sebetulnya semua adalah Oke, terlalu tegang malah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Yahsya qalbukal hukama wal ilma al-zahira wal batin. Orang yang hatinya sudah ada kekuatan rasa takut kepada hukum-hukum Allah karena ilmu yang dia dapatkan, maka lahir dan batinnya itu akan dipelihara. Hainaidin atau hinaidin, yajibu alaika zakatu dzalika, zakatu dzalika tuwasi bihil ikhwana wal muridina. Di saat kondisi dia ya sudah bisa seperti itu, dia terbebas. Ya, dia terbebas. Tapi di saat dia, di saat dia ilmu dapat, dia tidak mampu mengamalkan, dia harus membayar kafar. Di sini sebutnya zakat. Ibu kasih ilmu,
ibu dinasihati sama suami gitu. Atau saya dapat nasihat dari Bang Lala, tiba-tiba saya nggak jalani, saya kudu bayar kifarat untuk mensucikan diri saya. Ya, next ya, saya nggak bahas ya tentang kifarat ya. Karena kita selama ini ternyata nggak memahami kenapa hidup kita gelisah, resah, gundah gulana. Ternyata kita belum bisa nyuci badan yang di dalam. Kalau nyuci badan yang di luar sudah ada bisa. Makanya di sini dibuka kenapa orang biasanya begitu sudah mulai sadar, sudah mulai mau benar, sudah mulai mau cakap hatinya, pasti diuji sama Allah. Malam ini ngaji, besok dites. Kalau dipakai, alhamdulillah. Kalau nggak dipakai, kena kifarat tadi. Ya, oke ya, ini kita lanjutin. Lanjut. Nuwasi bihil ikhwana wal muridina, di mana kamu sebenarnya ingin dibantu oleh ilmu. Jadi orang yang sadar menunaikan kifaratnya, nanti ilmunya yang akan datang kepada dia, yang akan menyelamatkan dirinya. Jadi kifarat itu bukan hukuman. Kifarat itu sebetulnya kesadaran. Kenapa kita sulit nangkap ilmu? Kenapa sulit bangun malam? Kenapa sulit baca Quran? Jangan GR, Bang. Itu susah banget, Bang, mau bangun malam. Bukan susah banget. Allah nggak mau nungguin kita. Kamu beresin. Ya. Next kita bahas, ada bab tersendiri. Ya. Intinya jangan GR. Ya. Aduh, udah niat banget, Bang. Saya udah siangnya udah tidur. Jangankan bangun malam, mandi aja susah disuruh mandi dia. Ada yang harus diberesin. Ya, jangan-jangan pelanggaran-pelanggarannya belum ditunaikan. Kifarat itu, ya, kesadaran, bukan hukuman. Mary mau makan gak ada sendok, berarti pakai apa kan? Pakai tangan. Tangannya habis nguruk-nguruk pohon pisangnya Fanima. Biasa habis nanam kembang. Berani nggak makan pakai tangan? Begitu kamu paksa makan, bermasalah nggak? Ya, semua pelan, dikit. Jadi sebenarnya Bu, saya bukan gini. Orang yang dikasih sama Allah masalah, sebenarnya Allah maksa kita bersuci. Allah maksa kita kamu bersuci. Ya, sampai sakit aja itu Allah sedang paksa kita untuk bersuci. Allah cemburu, Bu. Kenapa orang dikasih sakit sama Allah? Allah cemburu. Aku ingin berdua sama kamu. Kamu selama ini sama yang lain mulu. Aku mau sama kamu. Makanya orang sakit dibatasin gak yang besok? Dibatasin. Itu aja kelihatan. Jadi kalau dikasih sakit itu gak jelas. Allah ingin kita berdua sama dia. Masya Allah. Jadi jangan malah sakit. Lanjut ya Bu. Berikutnya, ilmu itu pada akhirnya nanti dia akan menjadikan kita murid baginya. Kita jadi murid, dia jadi guru. Berikutnya, zakatul ilmi nasruhu wa da'watul khalqi ilal haqqi azza wa jalla. Orang yang sudah disucikan oleh Allah, maka ilmunya itu akan menyebar.
nasruhu, dia mencepat. Ustaz, orang yang disucikan Allah, orang yang sudah mulai disucikan Allah, satu, ya, dia sudah mulai tidak mau bergaul sementara. Dia sudah mulai jaga. Terus yang kedua, mulutnya, matanya, telinganya, langkah kakinya, dia sudah mulai memilih teman. Bukan eksklusif, emang dibikin begitu. Makanya digeser sama Allah sedikit demi. Lalu orang itu dituntut oleh ilmunya da'watul halqi ilal haqqi azza. Allah temuin orang itu yang mau benar, ditemuin sama orang benar. Saya ulang bu, orang yang hatinya mau benar pasti ditemuin Allah orang benar, dan ketemu sama teman yang benar, sama-sama bareng-bareng ngedeketin Allah. Ya insyaallah, amin ya rabbal. Ya ghulam, wahai anakku saya nyebutnya begitu. Man sobaro kodaro, barang siapa ia mampu bersabar, maka ia akan dimampukan Allah. Orang yang belajar sabar nanti dikasih sabar sama Allah. Saya ulang, orang yang hatinya kuat mau belajar sabar nanti dikasih sabar sama Allah. Ada nggak asma Allah bernama yang maha sabar? Ada ya? Yang paling terakhir namanya As-Sabur. Jadi kita nggak punya sabar. Allah dengan As-Saburnya bertajalli. Tahu nggak bu bertajalli? Bukan Allahnya, As-Saburnya. Kemahasabaran Allah akan datang kepada orang yang sedang berjuang untuk ngeberesin hatinya. Allah kasih dia tajalliyat as-sabr. Amin. Qala Allah Ta'ala innama yuwaffa as-sabirun. Allah berfirman, ini suratnya surat Az-Zumar ayat 10. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar ingin mencukupkan hidupnya, artinya orang-orang yang berjuang sabar, nanti Allah ketemuin sama orang-orang sabar. Orang sabar bu, yang asli bangsa, orang sabar yang asli, dia pasti wali Allah. Di sini wali Allah ada, Bang Sabar. Ibu catat ya, kekasih Allah cirinya cuma 2. Quran yang bilang, kalau ibu lihat di lingkungan ibu ada orang sabar, benar-benar sabar, hati-hati sama orang ini. Mulutnya tajam, jangan sampai mulutnya keluar jelek. Kejadian. Awas ya bu, ada orang diem aja, maaf. Sepertinya dia tuh bloon, ya, mohon maaf ya, hati-hati. Dia nyaru barang. Kedua, kekasih Allah itu cirinya adalah dia nggak pernah sedih kepada makhluk. Dia sedihnya sama Allah doang. Dia sama makhluk mah nggak sedih. Kayaknya ibu-ibu mah aromanya gak ada malah makan sedih mah. Ibu-ibu juga pernah sedih. Amin itu bu. Ya, paling kalau dompet bapaknya tipis dong. Itu mah wajar. Ibu ya, yuk kita minta sama Allah mudah-mudahan kita dikasih 2 bahan bakar hebat. Pertama sabar, yang kedua tidak bersedih. Kalau ibu punya 2 sifat ini, kokoh nih, ya,
Ibu berjatuh kok. Jatuh ibu jadi kekasih Allah. Amin. Bapak juga sama. Ya. Kalau yang punya nomor WA saya, Bapak buka di profil saya ada tulisan apa di situ tuh? Coba Bang buka maaf. Kalau yang jeli baca itu, Umi juga nggak tahu. Apa masalah bacanya? Aku saja Tuhan terserah kamu. Aku ikut. Baca Meli, ada nama saya? Apa lihat bacanya? Atur saja Tuhan. Bagaimana hidupku? Aku ikut. Enak tak begitu? Tuhan, aku terserah kau. Aku mau diapain juga terserah, aku ikut. Mau begitu? Siap Bu? Halo? Allah kan gak jahat. Nah, kita itu biar enak begini, Bu. Ibu tahu bayi kan? Bayi ngerti apa? Mau diapain dijungkir balikin? Ngerti gak dia? Tapi selamat gak? Aman gak? Kenapa? Ibunya gak jahat. Betul gak? Kita kayak gitu Bu sama Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sedang berjuang untuk terus dia mampu sabar, nanti dia akan dicukupkan oleh Allah. Orang yang seperti ini bebas dari hisab. Gak ada hisab orangnya. Ya. Ciri orang yang meninggal, alam demi alam yang dia lalui, dia tidak kena hisab, dia diizinkan oleh Allah mampu memberikan syafaat kepada yang lain. Contohnya ya Rasulullah, ya para wali. Kita bisa nggak begitu? Disuruh begitu? Pasti bisa. Kul madamlah kamu semua. Pakai kaf ya, bukan pakai kong. Kul madamlah kamu semua. Bikasbika wala takul bidinika. Cari makan kamu dengan kerja. Cari makan dengan kerja. Jangan cari makan dengan agama. Cari makan kamu dengan bekerja. Jangan kamu cari makan dengan jualan agama. Rahasia syahdu penjelasannya. Agama itu ya jangan kita peralat untuk dunia. Maksudnya begitu. Perhatikan kalimat. Jangan memperalat agama untuk mendapatkan dunia. Dibalik, lebih baik kita memperalat dunia untuk agama. Cuma dibalik tuh keren gak? Bapak guru kaya buat agama, jangan beragama biar itu mah efek. Orang yang solih, orang yang sodik, orang yang kholis, efek apa efeknya? Pertama nih Pak, orang yang sabar, orang yang tidak pernah bersedih, orang yang benar-benar berjuang mendekatin Allah. Pertama, Allah akan kasih kepada dia hadiah yang tidak akan dikasih sama orang. Hadiah itu bernama tenang. Tidak ada yang bisa beli, nggak ada yang bisa jual. Cari di apotek beli tenang, ada sih bang? Pilnya habis,
Ngamuk lah. Jadi Pak, orang yang berilmu dengan mengaji, orang yang berzikir, orang yang beribadah, orang yang bermuamalah, orang ini pasti kaya. Yang pertama dikayakan oleh Allah adalah hatinya. Orang yang kaya hatinya, tenang hidupnya. Begitu hatinya tenang, orang ini kaya, maka kekayaan akan datang kepada dirinya, bukan dia mengejar. Mama udah bisa begitu bakalan. Buktinya apa? Tiap bulan dianterin. Iya kan? Betul kan? Tahu. Kan dia tuh suami. Tenang-tenang aja mama. Iya. Laki jadi puyeng. Tiap bulan. Keren kan tuh? Wali malah. Gak ngapa-ngapain tiap bulan. Nih. Shopping, nih, om salon, nih, kan keren banget. Ya, Bang Ben. Keren gak Bang Ben? Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi jangan kita memperalat agama begitu. Dibalik, cari dunia sebanyak-banyaknya. Kalau perlu jadi orang paling kaya di kampung Aliando. Pulang dari sini nih, saya meninggal menjadi miliarder semua. Nunggu Pak Ustadz meninggal, kenapa nggak sekarang Pak Ustadz? Jangan, kalau saya hidup saya minta kan. Ya Bu ya, amin Bu, diaminin Bu. Ya, tadi tanah di depan rumah mau dijual, beli. Meli, tuh, dia beri kita. Ya, amin. Berikutnya, iktasib wa kul wawasi minhu ghairah. Berjuanglah kamu mencari penghidupan. Berjuanglah kamu mencari kehidupan. Dan makanlah makanan dari hasil keringatmu. Wawasinihu oleh roka. Ya. Kalau ada lebih darinya, silakan kita berikan kepada orang lain. Jangan minta-minta agama buat nyari duit. Saya ngajar nggak akan pernah aku minta amplop jadi transfer. Amplop haram malah Pak. Anak lihat kan? Enggak, jangan. Ya, tidak ada apapun yang untuk Allah ditukar dengan dunia. Andai pun kita mengajarkan memperjuangkan Islam dapat dunia, kalau itu jadi tujuan, boleh. Kata Allah, nanti di sana kamu gak dapat apa-apa. Karena kamu udah ambil di dunia. Kamu minta kan? Ambil, berharap. Tapi kamu gak dapat apa-apa. Perjuanganmu sudah aku bayar di dunia. Wahai para ustaz, dia betul ustaz. Ini lagi ya. Jangan jual agama demi duit. Ya, rendah terus. Berikutnya, iktisabul mu'minina atba'us siddiqin. Orang yang mencari nafkah, orang-orang beriman yang mencari nafkah, iktisabul mu'minina atba'u as-siddiqin. Itu sesuai, atba' itu sesuai dengan jalur kebenaran. Jadi orang beriman itu, ya, dia tidak akan pernah berani, ya, memakan uang dari hasil agama. Terlarang. Ini terlarang keras, danger. Terus bosan bagi-bagi mana? Bagi mana lagi mah? Kan dibagi, bagi tak. Besok saya pasang bandrol dari malah. Kalau di MAF ini saya 4 juta deh.
Ya. 2027 9 juta. 2029 juta. Mati kan? Kenapa? Gak usah lah, udah. Duit mah pada akhirnya uang itu tetap dia tidak akan bisa membuat siapapun bahagia. Gak ada. Saya pengen ketemu sama orang pakai uang bahagia. Saya mau nanya, dulu kalau saya di sini 1 jam, saya mau nanya tentang uang. Benar nggak uang itu bahagia? Tidak ada apapun yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dalam diri kita selain Allah Azza wa Jalla. Yang di luar itu bukan kebahagiaan, yang di luar itu adalah kesenangan. Kemarin jalan-jalan orang Aliando ke Anyar, senang ya? Senang ya? Berapa lama kesenangan? Lama. Catat tuh, di luar diri kita bukan kebahagiaan. Catat itu kesenangan, diizinin sama Allah. وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Kata Allah, manusia, dengerin, aku bikin kamu, aku fasilitasi kamu dengan dunia. Ingat, dunia itu adalah permainan buat kamu. Awas, kamu jangan terjebak dengan permainan itu. Silakan kamu bermain-main, silakan kamu mencari kesenangan-kesenangan. Tapi ingat, di situ tidak ada kebahagiaan. Keren nggak? Alif. La hadza lihirafihim illa bil idafati ilal fuqara wal masakin. Tidak ada posisi la hadza, tidak ada posisi, tidak ada peluang pekerjaan bagi mereka orang-orang yang sudah benar makhluk. Terusin ya. Apa? Dalam. Kenapa saya? Bumi. Satu lagi. Begini maksudnya, orang yang sudah belajar benar dan orang yang sudah dipertemukan oleh Allah kepada orang benar, dia tidak diberikan oleh Allah posisi untuk mengambil dunia. Andaikan dunia datang kepadanya, dia ambil dunia, dia berikan kepadanya. Ya, makanya para wali Allah, dia kelihatannya kaya, tapi sedikit pun dia tidak sentuh kekayaan. Wali kan banyak. Kata ibu-ibu, ngapain lagi ini orang bener? Apa gitu orang? Ciri-ciri orang yang sudah mulai mau belajar benar dan ketemu sama orang benar, cirinya satu, dia sudah mulai dipagar oleh Allah. Ini tahap awal. Tahap pertama enggak seterusnya. Makanya biasanya ujian orang-orang yang mau belajar benar itu ujiannya satu, rezekinya ada seret-seret dikit gitu dah. Tapi mana ada, nambah mana? Cuma mau beli becek orang bisa. Ya mau beli modal jazz, orang bisa. Itu dia. Mau ganti gerobak, siapa? Padahal itu awalan, nanti ngegrojok kaget. Maksudnya apa? Allah pagar begitu. Begitu datang yang ngeblok, dia yang kaget. Gak serakah, gak sombong, gak maruk. Yang mudah-mudahan kaget kan. Jadi orang kafir, ya, orang kaya berbulu. Bukan orang kaya baru, orang kaya berbulu.
Apa tuh kalau orang Arab itu? Ya unyu. Kan oncat anak oncat ini. Oh dia maaf ya dia. Mana nam? Edit ya. Lagi YouTube tuh. Ya teman nauna iqalal rahmati ilal qalbi. Ya, orang-orang yang mulai belajar benar, dia dikasih tugas sama Allah cuma satu dulu di awalnya. Tugasnya apa? Satu, cintailah semua orang, sayangilah semua orang, jangan pilih-pilih. Kedua, orang yang udah mulai belajar benar dan ketemu sama orang benar, semua orang didorong untuk bisa mencintai Allah saja. Itu dulu. Ya, jangan dekat-dekat saya Bu. Saya bawa nanti ke Parung. Apa namanya malah? Transit ke Dagoy. Berarti saya kalau benar. Kalau orang benar Bu, cirinya satu, dia pasti sayang. Sayangnya dia gak punya kepentingan. Yang dia sayang kepada orang itu, kepentingan itu satu. Dia khawatir orang yang dia sayang nanti akan kena masalah. Kedua, ciri orang benar yang mau belajar benar, ketemuan dia. Kedua nih, dia pasti ngedorongnya ke Allah aja. Ya, makanya jangan dekat-dekat saya bawa ke Daigol. Bahaya itu Bang Ben. Lanjut. Satu lagi. Yang lebuna bidzalika ridha. Dia cuma dituntut satu aja. Orang benar tuh cirinya yang dituntut satu. Ya, dia ridho dengan apa aja yang datang sama dia. Ridho. Ibu ridho sama suami. Suami ridho sama istri. Ya, panggil ridho orang bertunangan. Wa mahabbatuhu wa mahabbatahu lahum. Ya. Dia dengan kebencian. Baik. Semua orang dia sayang. Kucing, bebek, ayam, semua hewan dia sayang. Apalagi manusia. Kutu aja dia sama kutu. Nyari kutu banget. Ketemu dari mati sama dia, gunakan lagi dia. Ibu-ibu tuh berjalan. Terakhir, sami'u, dengerin. Ya, telah mendengar. Kita semua telah mendengar. Saya cuma begitu kepada kalian. Kalau kalian itu kan berarti Syekh Abdul Qadir Jalani ngomong ke santrinya. Bahasa ini saya tarik. Kita semua sudah mendengar. Pernah apa yang dengar? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu iyadullahi azza wa jalla. Orang benar itu akan menjadi keluarga Allah. Saya enggak Bu? Iyadullah. Ya, mana paling gampang tuh iyad. Keluarga. Keluarga ada jarak kan? Hah? Keluarga ini kan cuma ada satu aja. Suami, istri, dan anak. Ada nggak perhitungan di situ? Ada nggak transaksi di situ? Semuanya tuh. Orang benar kepada Allah nanti tidak ada apapun bentuk transaksi. Kedua, orang benar kepada Allah, kepada manusia. Yang kedua, dia tidak pernah punya alasan. Yang ketiga, orang benar kepada Allah dan kepada semua manusia, dia tidak akan pernah punya kepentingan apapun. Cari Bu, orang yang punya kriteria begini. Ada Pak Ustadz siapa? Suami saya, Putri. Suami kan cari kepentingan kan? Bapak juga sama kan? Istri gak punya kepentingan kan? Kecuali satu, cinta. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak, Ibu, semua kita situ, ya, kita tandai biar bersuara lupa.
Ya sama-sama saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Saya begini ibu ngomong keras. Emang lagi orang enak badan saya. Belum ngomong keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.